Selamat pagi, saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada saat ini. Kami senantiasa berusaha untuk melayani Bapak Ibu semua, dan kami juga senantiasa berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semuanya diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Kita percaya bahwa orang percaya sudah mendapatkan keyakinan akan pimpinan Roh Kudus. Namun hidup yang dijalani penuh dengan misteri. Untuk itu kita harapkan dapat berpegang pada kasih Allah melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Berbekal pada kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk berkarya di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Kristus besertamu. Dan besertamu. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Aku pulih dan sembuh.
Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagai pengampunan dosa atas kita semua. Tuhan berkenan memberikan berita anugerah kepada kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23 yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menuntun, menerangi kehidupan kita, dan juga boleh menjadi cara Allah mengajar kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mencurahkan kasih dan berkat-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan akan memberkati kami dan mencerahkan kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui firman-Mu ini kami diajar untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan yaitu dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Inilah Injil Yesus Kristus
menurut kesaksian Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap sana dan karyamu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita pernah belajar atau melihat orang yang belajar naik sepeda. Tentu dengan menaiki sepeda itu, dengan bisa mengendarai sepeda, akan menjadi alat yang menolong dia untuk pergi ke tempat-tempat yang dia tuju. Dia tidak hanya tahu bagaimana naik sepeda, tetapi sepeda itu juga dia pakai untuk menuju tempat-tempat yang dia tuju. Itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai belajar. Kita tahu, kita bersikap, dan kita bisa melakukan apa yang kita pelajari itu untuk mendukung hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus maupun kita semua menyebut Tuhan Yesus adalah Guru dan Tuhan. Artinya, kita percaya bahwa Yesuslah yang mengajar kita. Dan kita pun juga percaya bahwa yang diajarkan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang pasti. Pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, jika kita memperhatikan dan menghayatinya, pengajaran Tuhan Yesus itu bersifat holistik. Pengajaran yang dari Tuhan itu bersifat menyeluruh, baik dari sisi pengetahuan sampai bagaimana kita melakukannya. Yesus mengajar kita apa isi kitab suci. Yesus mengajar kita bagaimana kita harus bersikap untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Dan kita diajar untuk mengapresiasi, mengasihi, berbelas kasihan. Dan kita juga diajar oleh Tuhan Yesus agar kita melakukan semuanya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang dikatakan ia sudah belajar jika dia sudah paling tidak melakukan 3 hal ini. Ia tahu, ia mensikapi, dan ia bisa bertindak sesuai dengan apa yang telah ia pelajari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 bercerita tentang 2 murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Lalu di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus. 2 murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus ini, mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang siapakah Yesus itu. Ia adalah nabi, ia adalah Mesias. Mereka tahu, tetapi apa yang mereka ketahui itu sebatas pengetahuan. Karena ketika Yesus bangkit dan kebangkitannya itu diceritakan oleh perempuan-perempuan, mereka tidak sepenuhnya percaya. Bahkan mereka tidak percaya.
Karena yang menyampaikan kabar itu dianggap tidak kompeten di dalam memberitakannya. Bukankah sebenarnya Tuhan juga sudah berpesan agar mereka menunggu di Yerusalem, bukannya pergi ke Emmaus? Di dalam percakapan itu, Yesus menegur mereka dengan sebuah perkataan yang sangat keras. Yesus mengatakan, "Hei kamu orang bodoh." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak, bodoh di sini bukan berarti ingin menunjuk pada orang yang tidak memiliki pengetahuan. Tetapi bodoh di sini yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak peka, orang-orang yang lambat, orang-orang yang tidak mau melakukan. Itu yang menjadi maksud Tuhan Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh." Mereka tahu, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka bersama Yesus, tetapi mereka tidak peka. Nah, lalu Yesus mengingatkan mereka. Yesus mengajar mereka. Mereka mengingat bagaimana Yesus telah memberi makan orang banyak. Pengajaran-pengajaran itu mereka ingat, mereka sadar bahwa ternyata mereka bersama-sama Yesus. Dan disinilah mereka dikatakan sebagai orang yang berhikmat. Yang mereka perbuat selanjutnya adalah mereka tidak lagi berjalan menuju Emmaus, tetapi mereka berbalik, mereka kembali ke Yerusalem. Diingatkan dan berbalik. Inilah sebuah pelajaran penting yang boleh kita terima melalui pembacaan Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu jika kita berbicara melihat pada peristiwa yang sekarang ini, kita tahu bahwa saat ini seluruh bumi sedang menghadapi pandemi corona. Kita tahu bahwa virus corona ini sangat mudah menular. Kita juga tahu bahwa rasanya bagaimana kalau orang yang sakit, ia harus dikarantina, ia diisolasi, atau dia bisa mati dengan sangat cepat. Dari apa yang kita ketahui itu, sudahkah merubah kehidupan kita? Sudahkah merubah perilaku kita dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, social distancing, tidak bersalaman? Memang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang lumrah atau biasanya dalam kehidupan kita. Kita terbiasa bersalaman, kita berbiasa cipika-cipiki, tetapi semuanya itu sekarang harus dibatasi atau bahkan tidak boleh dilakukan. Ya kalau memang kita menghayati bahwa ini adalah cara Tuhan mengajar kita, dan kita juga menghayati bahwa ini adalah cara kita mengasihi sesama kita, mari ini kita lakukan. Mari kita mengingat dan melakukan ini semua sebagai satu pesan dari Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Lalu hal lain lagi. Dari apa yang dialami ini, semua orang terdampak. Bahkan ada yang terdampak dengan serius. Bahkan hidupnya terancam. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajar kita agar bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu? Pelajaran bagi kita adalah, sudahkah kita peduli dengan mereka?
Sudahkah kita menolong mereka? Kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi. Puji Tuhan, jika saat ini saya melihat di medsos ada saudara-saudara kita yang menolong, ada gereja yang menyalurkan bantuan berupa sembako, ada yang membuat nasi bungkus, ada yang membagikan masker dan sanitizer, ada dermawan-dermawan yang berdonasi. Walaupun sebenarnya mereka juga berdampak, walaupun sebenarnya mereka juga merasakan akibat dari itu semua. Dan ada juga anak-anak yang merelakan tabungan yang ia sisihkan dari uang jajannya untuk didonasikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah orang-orang yang telah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Kemudian ia berbalik, ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi kemudian ia mau memikirkan dan peduli kepada saudara-saudaranya. Mereka telah menyampaikan kabar gembira. Mereka telah memberitakan Yesus yang hidup dengan aksi yang nyata. Saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bisa mengajar kita dan melakukan perjumpaan dengan kita dengan media apapun. Bisa dengan firman Tuhan yang kita dengarkan ataupun kita baca. Bisa juga dengan orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang di sekitar kita. Bisa juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tujuan dari semuanya itu adalah agar kita ingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan kemudian kita melakukannya apa yang diajarkan Tuhan itu. Oleh sebab itu, marilah kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus. Marilah kita melihat apa yang diajarkan, apa yang kita baca, bukan dengan mengandalkan mata jasmani kita, tetapi juga marilah kita melihat itu semua dengan mata hati, dengan mata iman kita. Saya percaya disitulah hikmat, berkat-berkat yang tersembunyi itu akan dinyatakan kepada kita. Kita akan melihat semuanya itu. Ketika kita berjalan mengikut Yesus, saya percaya kuasa Kristus itulah yang akan mengubahkan kita dan memperbarui kita. Kuasa Kristus itu jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia. Jadi perenungan bagi kita semua, sudahkah Kristus memperbarui hidup kita? Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
seumur hidupku, Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan sesungguhnya telah mengajar kami melalui firman, melalui perjumpaan, dan juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kiranya kami dimampukan, kami digerakkan untuk terlibat di dalam pergumulan saudara-saudara kami. Terlebih pada saat ini, kami semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa, kami mohon, biarlah kiranya pandemi ini segera teratasi, berlalu dari hidup kami. Dan kerinduan kami untuk bersama-sama bersekutu beribadah, biarlah kiranya segera dapat kami rasakan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang berjuang di baris terdepan mengatasi pandemi ini. Tuhan, lindungilah mereka, jagailah mereka, biarlah mereka tetap sehat, mereka tetap semangat, dan mereka berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga setiap kami, ajarlah kami untuk mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Semuanya itu kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk menolong mereka yang terdampak. Dan juga berkati anak-anak kami, mereka yang belajar di rumah, kiranya mereka Tuhan berikan semangat, kesetiaan untuk terus belajar, dan juga kami yang bekerja di rumah, ataupun kami yang bekerja dalam keterbatasan, biarlah di situ kami boleh menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kami. Mari Tuhan berkatilah setiap gereja-gereja, setiap tangan, setiap pribadi, biarlah mereka tergerak memiliki hati Kristus yang berbelas kasihan, yang peduli dan berbagi. Mari Tuhan, hari-hari ke depan, biarlah kami jalani di bawah terang dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu senantiasa ada berkat Tuhan.
Dan kita percaya bahwa kehidupan kita senantiasa ditudungi dengan berkat-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita mengungkapkannya dengan memberikan persembahan, dan persembahan kita akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 19. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari hanyalah harta surgawi yang kekal yang Kau beri. Seberapapun rasa syukur yang saat ini sudah kita kumpulkan, yang sudah kita haturkan bagi Tuhan, marilah kita mempersembahkannya dan kita doakan. Inilah Tuhan, penyataan syukur kami. Kami menghayati bahwa kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan kami mau menyerahkan, kami mau berserah akan hidup kami pada pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini, persembahan ini kami naikkan, kami haturkan kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut akan bila Tuhanku memimpinku di malamku tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah orang-orang yang telah diajar Tuhan, yang peduli pada kehidupan sesama,
yang kita mau berbalik memperhatikan mereka. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku menang, takkan takut terhadap. Bila Tuhanku membimbing, ku di malamku tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah melakukan ibadah pada saat ini. Marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa mengajar kita, Tuhan senantiasa memelihara kita. Tetap beribadah, tetap bersyukur kepada Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.